Selamat siang Pak Rinto. Selamat siang, Bu Eva. Apa Hari ini kabar nih? ya baik. Bapak gimana Siap, Bu. kabarnya? Baik juga, Bu. Lagi bersemangat nih habis keluar dari dari kelas. Oke, siap Pak. Gimana, Bu? Hari ini kita akan melaksanakan observasi praktek kucing Pak ya. Sudah Siap, siap? Bu. Siap. Oke. Di awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada Siap. kegiatan coach dan coachee ini akan saya beri nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan kepada coachee dan bagaimana respon coachee dalam menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coach. Pertanyaan pertama yang akan saya tanya adalah yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik, Bu. Untuk coaching kali ini saya mencoba untuk menjadi pendengar yang baik, Bu. Karena ini pertama kali saya melakukan coaching dengan seorang ibu, jadi saya mencoba untuk menjadi pendengar yang baik dulu, Bu. Itu aja, Bu. Berarti kompetensi yang ingin Bapak kembangkan spesifiknya sebagai pendengar yang baik saja Pak ya, pendengar aktif ya. Iya, sebentar itu dulu, Bu. Iya, pendengar yang aktif, Bu. Kemudian indikator apa yang Bapak capai pada kegiatan coaching kali ini? Indikatornya saya ingin mencoba menggunakan metode Tirta, Bu. Sejauh mana metode ini saya mampu terapkan kepada coach saya nanti, agar permasalahan-permasalahan yang ditemuinya dapat diberikan solusi juga yang terbaik oleh dirinya dan untuk dirinya juga, Bu. Oke, berarti Bapak ingin menemukan solusi dari menggunakan metode cerita ini Pak ya. Iya, Bu. Oke, demikian Pak. Kegiatan praobservasi kita kali ini, silakan Bapak melakukan praktek kucing bersama Ibu Herlina hari ini Pak ya, Ibu Herlina Megawati. Oke, silakan Pak. Terima kasih, Bu. Mohon maaf, Bu, bukan dengan Bu Erina, dengan Bu Fitri. Oh iya, iya, maaf Pak. Oke. Siap, terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Rinto. Di sini saya ada permasalahan pembelajaran di mana kesulitan untuk memberikan pembelajaran dengan media real. Jadi siswanya itu uh, siswa berkesulitan khususnya untuk matematika itu punya kesulitan untuk menggunakan media real gitu Pak. Baik, jadi untuk diskusi kita hari ini Bu ya, jadi tujuan Ibu tadi adalah untuk bagaimana caranya melakukan pembelajaran dengan media real Bu ya. Iya, media nyata, iya. Media nyata Bu ya, pada matematika Bu ya. Iya. Baik Bu, dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini, kira-kira permasalahan-permasalahan apa nih Bu yang Ibu rasa kayaknya kurang disiapkan atau bagaimana Bu? Kok sampai timbul permasalahan Bu? Permasalahannya itu kan jika kita menggunakan media real itu kan otomatis biasanya saya berkelompok gitu kan, pembelajarannya berkelompok. Kemudian saya lihat ada sebagian yang sudah paham dengan media real, tetapi ada sebagian yang belum paham. Kemudian banyak kalau misalnya diskusi juga, ada yang minat siswa, ada yang emang antusias dan ada yang belum antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dari sekian permasalahan itu, apakah Ibu sudah memetakan nih Bu anak-anaknya Bu? Oh yang ini berapa persen, oh yang ini berapa persen, yang ini berapa persen gitu Bu? Atau Ibu sudah memetakan jadi berapa kelompok mereka ini Bu? Sudah memetakan menjadi 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. 5 kan kelompok siswa saya ya. ada
ya 5 kelompok. Jadi siswa saya ada 20. Jadi setiap kelompok itu ada 4 siswa. Jadi saya eh, campur itu ada yang menurut saya itu mereka pengetahuannya dalam pembelajaran IQ-nya ya bisa dikatakan IQ itu dalam pembelajaran itu lumayan sudah itu IQ-nya lebih rata-rata di atas gitu kan. Jadi saya kelompokkan dengan siswa yang memiliki IQ yang kurang. Jadi saya campur di situ ada yang belum bisa membaca, ada yang sudah bisa membaca, atau di situ saya pokoknya di antara satu kelompok itu ada satu siswa yang setidaknya bisa lah untuk membimbing teman-temannya yang belum. Tetapi di situ masih belum efektif untuk pembelajarannya seperti itu. Apalagi khususnya untuk media real atau nyata itu masih banyak yang main-main, belum antusias seperti itu. Padahal kalau kita ceramah terus kan, ya metode ceramah itu kan masih klasik gitu kan. Jadi saya coba untuk menggunakan media real, tapi masih saja siswa ada yang belum antusias untuk mengikuti pembelajaran, apalagi nilai-nilai pengetahuannya bukan nilai ya, pengetahuannya tentang matematika misalnya pas bangun datar, kalau kelas 4 itu kan bangun datar untuk semester ini, bangun datar, untuk garis dan lain sebagainya, materinya masih ada siswa yang belum belum paham gitu Pak. Padahal saya sudah usaha untuk menggunakan real nyata gitu Pak. Mungkin usaha Ibu sih udah bagus Bu ya untuk ini. Apakah ini baru pertama kali dilakukan Bu selama Ibu mengajar di kelas 4 Ibu? Ataukah sudah beberapa minggu sudah dijalankan, dicoba gitu Bu? Sudah beberapa kali Pak untuk matematika. Kalau yang kalau SD itu kan tema. Jadi kalau yang tema itu saya lihat video dan lain sebagainya. Cuman khususnya untuk matematika itu kan kalau untuk bangun datar saya melakukan itu menggunakan benda nyata seperti mereka mengukur meja, mencari luas persegi panjang, misalnya mengukur meja, papan tulis dan lain sebagainya. Gitu Pak. Oh gitu ya. Kalau menurut Ibu, kan Ibu sudah melakukan nih Bu ya beberapa langkah-langkah yang Ibu lakukan tuh. Menurut pengamatan yang Ibu lakukan setelah melakukan itu, apakah ada kendala Bu? Maksudnya kendala dari sarananya kah? Atau memang dari keinginan anaknya yang berkurang? Atau seperti apa gitu Bu? Sepertinya minat siswanya untuk mengikuti pembelajaran itu kurang, Pak. Oh gitu ya. Apakah mereka sebelum masuk pelajaran matematika ini, apakah pernah Ibu bertanya tentang kesiapan mereka Bu untuk dalam menerima pelajaran yang Ibu sampaikan gitu Bu? Sudah saya coba, Pak. Sudah saya coba misalnya kesiapan diri itu kan sudah saya coba seperti itu. Tetapi ya seperti itulah hasilnya, kenyataannya. Sudah saya coba misalnya untuk melakukan ice breaking di awal, kemudian untuk kesadaran diri siswanya, tetapi sampai sekarang masih ada beberapa siswa yang belum punya minat belajarnya, belum gitu, memiliki minat belajarnya itu kurang. Tadi kan kalau saya gali dari yang Ibu bicarakan tadi, Ibu menggabungkan antara ada teman yang punya kelebihan Bu ya dalam setiap kelompoknya itu. Nah, bagaimana kemampuan temannya ini Bu menggerakkan teman-temannya? Apakah ada dia mencoba, ayo teman-teman kita belajar gitu, atau hanya sekedar dia sebagai itu tapi tidak memberikan respon yang gimana gitu dengan teman-temannya Bu dari hasil pengamatan Ibu? Saya lihat dari hasil pengamatan ada beberapa yang hanya diam saja, cuma bisa lapor, Bu ini tidak mau kerja, Bu ini cuma diam, Bu malah ini ganggu seperti itu. Tapi ada sebagian juga yang ayo ini kerjakan, nanti tidak selesai nanti kena marah ibu, seperti itu. Gitu Bu ya. Iya. Berarti sejauh ini belum ada peran yang
cukup baik Bu ya dari teman-teman yang Ibu anggap tadi sudah itu baik Bu. Kan Ibu sudah melakukan kegiatan ini beberapa kali Bu ya. Udah Ya. menggunakan plan A, plan B, plan C. Nah, apakah Ibu punya rencana lain nih Bu untuk melakukan hal ini biar lebih menjadi baik Bu dengan tujuan yang ingin Ibu capai Bu? Apakah ada punya rencana lain Bu? Rencananya, eh, sepertinya belum ada, Pak. Belum ada Bu ya. Maksudnya kan ini kan Ibu kan sudah melakukan beberapa langkah nih gitu kan. Ibu Ya, lakukan plan A, oh ternyata nggak cocok. Masuk lagi plan B, ya kan minggu depannya mungkin Ibu saya coba plan B nih seperti ini, ternyata nggak cocok lagi. Nah ini besok minggu depan lagi Ibu punya plan C. Nah Ibu harus mempersiapkan rencana aksi kembali Bu untuk pembelajaran Ibu yang menggunakan media real tadi ini Bu. Nah agar tujuan yang Ibu inginkan tadi itu anak-anak itu bisa lebih paham dan menangkap apa yang Ibu sampaikan ini, berarti kan Ibu harus siapkan kembali nih rencananya. Apakah Ibu sudah memikirkan hal itu atau masih belum ada gambaran nih Bu? mungkin saya akan menggabungkan beberapa media kali ya Pak ya. Misalnya tadinya kan saya menggunakan media reel, saya gabungkan dengan menonton video-video pembelajaran yang ada di YouTube atau yang ada di YouTube khususnya kan Pak ya. Jadi mungkin rencana saya akan menggabungkan media reel, kemudian biar bagaimana siswa itu bisa minat belajarnya bertambah dengan menggunakan video-video pembelajaran yang ada di YouTube. Tapi yang ini baru mau akan dikerjakan Bu ya, belum pernah disampaikan ke anak-anak Bu ya, yang menggunakan video Bu. Iya, belum Oke, Pak. siap. Oke. Baik, jadi dengan penggabungan metode baru yang akan Ibu sampaikan ini, diharapkan, kita berharap mudah-mudahan bisa tercapai Bu ya, pemahaman anak-anak dan Iya. pastinya akan berjalan dengan baik. Kira-kira kapan akan Ibu laksanakan nih Bu untuk kegiatan yang menggunakan metode yang penggabungan ini Bu? Pertemuan selanjutnya Pak, mungkin hari Senin atau pertemuan selanjutnya itu Pak, kan hari ini matematika, Ya. kemudian pertemuan selanjutnya itu kan libur seminggu yang akan datang Pak. Seminggu kentang Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Jadi yang bisa saya tangkap, Ibu dalam mata pelajaran matematika ini, Ibu ingin menggunakan metode yang pemanfaatan media real ini masih belum tercapai Bu ya dalam pembelajarannya. Kemudian permasalahan juga Ibu sudah sampaikan kepada saya tadi, ada beberapa permasalahan dan rencananya juga sudah Ibu sampaikan juga ini akan melakukan penggabungan metode Bu ya sama saya dan akan Ibu laksanakan rencananya di minggu depan. Baik Bu, mudah-mudahan dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan kepada saya, jadi Ibu sudah punya solusi untuk pertemuan minggu depan di kelasnya. Berarti saya tinggal menunggu nih hasilnya, apakah hasil Iya. yang akan Ibu gunakan ini berjalan dengan baik atau kurang pas. Dan akan kita evaluasi kembali Bu. Kita akan melakukan pertemuan di minggu depan setelah Ibu melakukan pembelajaran di minggu depan. Bagaimana Bu Fitri? Apakah Ibu bisa menjelaskannya Bu? Bisa Pak. Nah, siap. Jadi Oke, terima kasih. iya, jadi sementara untuk coaching kita hari ini saya rasa cukup Bu ya. Saya sudah mendapatkan apa yang Ibu inginkan dan Ibu harapkan. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik Bu minggu depan dan saya juga Iya akan Pak, menunggu terima kasih hasilnya, Bu Pak ya. Rito. Ya, terima kasih kembali Bu. Selamat pagi Bu.
Iya, selamat Udah pagi. siang ya. Siang, Pak. Siap. Siang. Oke Pak, sebelum penutupan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di kegiatan awal kita tadi, Pak? Oke, indikator yang sesuai dengan metode Tirta yang sudah saya ajukan kepada coach saya yaitu Bu Fitri. Di sini saya mampu menggali masalah-masalah yang ditemui oleh Bu Fitri dalam melakukan kegiatan pembelajarannya di kelas. Kemudian di sini juga Bu Fitri mampu memberikan solusi-solusi atas permasalahan tersebut dan akan dilaksanakan oleh dirinya. Dan di sini juga saya akan menunggu hasil apa yang akan diberikan atas solusi yang dilaksanakan yang tadi, Bu. Mungkin itu aja, Bu. Oke. Kemudian kalau menurut saya sebagai observer, Pak, alur percakapan yang sudah Bapak lakukan itu sudah berjalan baik sesuai dengan alur percakapan Tirta. Bapak kemudian sudah menjadi pendengar yang baik sehingga Ibu Fitri dapat menemukan solusi dari permasalahan yang akan kita coaching hari ini. Oke. Kemudian kompetensi apa yang ingin Bapak bangun berdasarkan kegiatan coaching yang barusan dilakukan ini, Pak? Tadi kan awalnya saya hanya mencoba menjadi pendengar yang aktif ya. Mungkin kedepannya pengembangannya mungkin saya akan menambahkan satu poin lagi, yaitu dengan mencoba menggunakan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena saya ini baru pertama kali coaching dengan seorang ibu. Jadi biasanya saya biasa dengan seorang laki-laki yang biasanya kan lebih santai ya. Kalau dengan ibu-ibu ini saya merasakan agak kaku jadinya, Bu. Jadi mungkin ke depan mungkin saya akan mencoba belajar menjadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk lawan coaching saya, Bu. Terima kasih, itu aja sih, Bu. Ya, Pak. Kalau begitu demikian observasi kita hari ini, Pak. Semoga observasi kita bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Rinto dan Ibu Fitri. Baik, terima kasih kembali, Bu. Sampai jumpa kembali, Bu. Iya, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Herlina, apa kabar? Baik, alhamdulillah Ibu. Semoga kita semua tetap sehat ya Ibu. Ya, alhamdulillah. Baiklah Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching bersama Pak Rinto, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan saat melakukan coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kegiatan coaching nanti, saya akan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Baik Ibu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi dari dua itu? Mengidentifikasi permasalahan dari kuci, Bu. Baik, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu kira-kira apa Ibu? Indikatornya yaitu menanyakan permasalahan yang dihadapi oleh kuci, kemudian menanyakan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh kuci, rencana aksinya, tentang rencana aksi yang dilakukan oleh kuci tentang permasalahannya, Bu. Baik Ibu, baiklah silakan Ibu melakukan coaching. Nanti setelah Ibu melakukan coaching akan saya observasi. Baik Ibu, selamat siang. Siang Ibu, terima kasih.
Baik, selamat siang Bu Fitri. Mohon maaf nih siang-siang ganggu Selamat, kegiatan Ibu. ya, selamat siang juga Pak Rito. Apa kabarnya? Baik Bu, ya beginilah Ya, Bu. Habis pulang balik dari kelas, pengen curhat nih kayaknya Bu dengan Ibu nih ada permasalahan di kelas Bu. oke, iya permasalahan Apa? di kelas. Bagaimana Pak Ada Rito waktu. permasalahannya? Nah ini Bu, saya ini kan punya kebetulan kan jadi wali kelas Bu ya di Iya, kelas 11 nih Bu. Nah, ada satu anak nih Bu, udah berkali-kali sering aja dia bolos Bu. Hampir seminggu itu udah 2-3 kali nih bolos Bu. Eh, ini saya datang ke Ibu ingin itulah mau mendapatkan pencerahan lah Bu ya, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tentang anak ini Bu, si Tony Bu, gitu. oke. Eh, apakah Bapak pernah bertemu langsung atau pernah menegur langsung dengan anak tersebut, Pak? Nah, kebetulan si Tony ini pintar Bu ya. Kalau pas saya mau masuk kelas nih ada Bu. Tapi kalau pas saya tidak ada jam di kelasnya nih, kadang-kadang kabur dia Bu, bolos gitu. Ah, terus pernah sih saya cari, kalau pas saya cari kadang-kadang di kantin gitu kan, mau manggil dia, nggak tahu di kantin kan karena di sekolah ini kan Ibu tahu sendirilah kan ada banyak nih Bu kantinnya kan, jadi saya suruh teman-temannya itu kalau itu udah habis waktunya istirahatnya nggak Aduh, ketemu aduh, nih kuning. Bu. Jadi saya juga pernah ketemu sekali sama si Tony. eh saya ngajak ngobrol Bu, dapat saya ajak ngobrol kenapa dia sering bolos dari kelas gitu kan. Cuman yang anehnya Ibu ada beberapa mata pelajaran sih yang dia tidak pernah Bu, dan selalu itu dan itu saja. Itu loh Bu. Oke. Eh, apakah Bapak pernah mengetahui latar belakang dari si Tony ini? Latar belakangnya, latar belakang dari siswanya itu. Kalau ya, kalau dilihat dari latar belakangnya sih anak ini bagus Bu. Kemarin di waktu di kelas 10 sih kayaknya nggak ada bermasalah ya. Iya. Cuman ketika sudah naik kelas 11 ini kok saya lihat itu gelagatnya udah mulai apa namanya? Waduh. Mulai agak sedikit nakal lah Bu ya. Mulai mulai mau bolos. Cuman anehnya itu cuman bolos aja Bu. Dia maksudnya rajin dari rumah masuk kelas gitu kan. Nanti jam habis istirahat pertama hilang. Gitu Bu. Oke. Eh, tapi Pak Rito udah pernah memanggil siswanya belum sebelum ini? Kemarin sempat saya panggil juga orang tuanya Bu, untuk mengkonfirmasi anaknya nih Bu ya. Cuman orang tuanya ini nggak bisa hadir Bu karena alasannya itu kampungnya jauh gitu Bu. Oh, gitu. Eh, Hmm, sebentar ya Pak ya. ya. Jadi apakah Pak Rito pernah mengetahui di mana berada siswa itu tinggal? Siswa itu tinggal. Si Tony ini sih tinggalnya ngekos Bu, kebetulan ngekos dengan teman-temannya di ada yang satu kelas, ada yang tidak satu kelas. Ya kalau kosnya sih nggak terlalu jauh Bu dari sekolah, paling sekitar 1 kiloan gitulah. Dan dia pun punya kendaraan sendiri sih Bu, walaupun kadang-kadang juga nebeng sama temennya gitu Bu. Dalam pembelajaran yang lain, mata pelajaran lain bagus ya si Tony ini. Eh, Kalau bolosnya ini kalau sudah belajar bahasa Inggris sama ini Bu,
matematika Bu. Ah ini. Oh, jadi ini kan bolosnya matematika sama bahasa Inggris. Pernah Pak Rinto menanyakan dengan guru mata pelajaran matematika atau bahasa Inggris, atau mungkin siapa tahu si Tony ini tidak suka dengan matematika atau bahasa Inggris sehingga dia itu bolos seperti itu Pak. Iya, itulah kemarin kan saya coba bertanya sama guru yang ngajar Bu ya, bahasa Inggris sama matematika nih Bu. Sebenarnya anaknya ini agak ya bisa dibilang agak bagus Bu ya untuk pengetahuannya gitu kan. Nah, cuman ini terakhir-terakhir ini itu memang kurang bagus sih ke apa hebatnya perilaku dia. Nggak tahu apakah dia ada karena efek ada ke temennya, ayo kita bareng-bareng atau gimana. Itu saya juga belum mendapatkan informasi yang pasti Bu. Tapi jelas dari kalau dari segi akademiknya si Tony ini untuk bahasa Inggris dan matematika ya bisa dibilang bagus lah Bu ya, cukup bagus, lumayan lah seperti itu Bu. Hanya saja sekarang ini kok dia itu milihnya pas bolosnya kok cuma 2 pelajaran ini ya, itu yang saya juga agak bingung Bu gitu Bu. Mungkin Pak Rito bisa koordinasi atau bisa berkoordinasi dengan dua mata pelajaran ini, dua mata pelajaran ini, guru matematika sama bahasa Inggris, bisa dibicarakan. Kemudian Pak Rito juga apakah sudah melihat pernah melihat si Tony ini berteman dengan siapa? Mungkin ada ide apa indikasi berteman dengan anak-anak yang pergaulannya kurang baik sehingga Tony ini terpengaruh gitu Pak. Ya siapa teman dekatnya yang sering ngajak Bu. Nah, ini yang belum saya dapatkan nih. Mungkin nanti saya akan gali lagi lah Bu ke depannya, mau cari tahu nih siapa-siapa nih teman-temannya gitu kan. Karena saya lihat dari teman-teman satu kelas ini nggak ada Bu gitu kan. Jadi teman dekatnya ini kayaknya dari kelas yang lain Bu. Nah, makanya saya masih juga mencari nih Bu. Mencari terus informasi yang saya harus dapatkan seperti apa gitu Bu. Ya, setelah Pak Rito mungkin setelah Pak Rito mengetahui tentang mungkin teman-teman pergaulan siswa tersebut, apa rencananya Pak Rito untuk kedepannya untuk kedepannya untuk menyelesaikan masalah siswanya tersebut? Ya, rencana sih minggu depan nih Bu. Sih kan 2-3 hari ini sih rencana saya mau cari informasi tentang temennya siapa sih yang dekat sama si Tony nih. Kemudian nanti dari temennya itu saya coba gali lagi Bu, permasalahan-permasalahan apa yang ada sehingga si Tony ini selanjutnya saya panggil sendiri. Di hari berikutnya lagi rencana saya si Tony dan temannya tadi yang sudah saya dapatkan informasinya itu akan saya panggil bersama. Kemudian nanti akan saya coba gali dari kedua ini, saya samakan persepsi mereka terlebih dahulu Bu. Nah setelah itu baru akan diapakan nih mereka ini gitu kan, apakah dikasih masukan seperti apa. Jadi atas permasalahan-permasalahan yang mereka sampaikan ke saya nanti akan saya coba diskusikan mencari solusinya seperti apa bagi mereka. Itu sih rencananya Bu ya ke depan. Jadi ada 3 tahap yang akan saya lakukan. Yang pertama saya cari temannya terlebih dahulu, kemudian setelah dapat temannya saya akan mencari informasi, menggali informasi dari temannya tadi. Tahap kedua saya mencari Tony, saya gali lagi, kemudian tahap terakhir yaitu saya
saya bertiga nih atau dengan siapa lagi temannya mungkin bisa lebih banyak kali akan saya gabungkan pertemukan mereka antara Tony dan temannya baru kita diskusi. Nah, permasalahannya apa? Tapi sejauh ini sih kalau untuk dari guru mapelnya sih tidak ada masalah Bu, karena tugas apa segala macam si Tony ini sampai pinter juga dia sih Bu. Walaupun kadang-kadang bolos, tapi tugas selalu tertib. Nah ini juga jadi perhatian juga sih. Agak bingung juga nih ke si Tony-nya seperti apa yang diinginkan. Gitu aja sih Bu. Nanti berapa lama itu Pak Rinto waktu Eh, waktu untuk menyelesaikan masalahnya? Kira-kira berapa lama? paling lama 2 minggu lah Bu, karena untuk minggu pertama ini saya Pak rencananya mau menggali dari informasi dari temannya yang bolos ini, teman bolosnya si Tony, kemudian dilanjutkan dengan informasi dari Tony kembali Bu. Nah selanjutnya minggu depannya mungkin saya akan pertemukan mereka, saya tanya seperti itu. Jadi diskusinya di minggu kedua dan mudah-mudahan di minggu kedua itu sudah ada hasil Bu yang baik dan akan merubah mereka agar tidak menjadi seorang pembolos lah dalam sekolah, seperti itu rencananya Bu. Oke, terima kasih Pak Rinto. Jadi tadi saya sudah tangkap tentang masalah Pak Rinto, tentang siswanya yang bolos. Pak Rinto sebagai wali kelas, kemudian cara menyelesaikannya selama 2 minggu yang dengan mencari teman, mencari informasi dari temannya, teman bergaul, kemudian diajak diskusi, mencari persamaan persepsi dari teman-temannya, kemudian memanggil si Tony ini untuk mencari permasalahannya, karena juga sangat rumit juga ya, karena ketika dia bolos tetapi masih nilai-nilainya cukup bagus gitu kan. Jadi nanti Pak Rito 2 minggu ke depan akan dilaksanakannya prosesnya, kemudian komitmen untuk menyelesaikan masalah ini apa Pak Rito, menurut Pak Rito? Apa komitmennya? Komitmennya ya intinya ini permasalahannya harus selesai lah Bu ya. Nanti kalau memang tidak terselesaikan pun ini harapannya nanti orang tuanya pasti akan saya panggil sih Bu, seperti itu. Tapi yang jelas komitmen saya ke depannya permasalahan yang ada pada diri Tony ini harus selesai dan tidak akan mengulangi kembali lah, intinya seperti itu Bu. Oke, jadi komitmennya mudah-mudahan permasalahan ini dapat diselesaikan dan mungkin dapat memanggil orang tuanya ya Pak Rito Iya, ya. Nanti saya iya, tunggu ke depannya bagaimana selanjutnya permasalahan dari Pak Rito ini. Mungkin itu saja Pak Rito ya baik Bu, yang terima bisa kasih. disampaikan. Terima Ya, kasih banyak Bu mudah-mudahan Fitri. mudah-mudahan Eh, masalah Pak Rito ini dapat diselesaikan, dapat eh, tahu jalan keluarnya, menjadi dapat jalan keluarga terbaik buat Pak Rito sebagai wali kelas dan Tony untuk benar-benar bisa menjadi anak berubah sikapnya, dapat mencari berubah berubah sikapnya dapat berubah, dapat menjadi anak yang lebih baik dan mudah-mudahan menjadi anak yang terbaik. Kita tahu mungkin itu saja yang bisa saya baik, sampaikan Pak Rito. baik Bu, Terima terima kasih kasih. atas waktunya sudah mengganggu Ibu nih. Terima kasih banyak Iya, atas sama-sama Pak Rito. atas solusi yang diberikan kepada saya. Akan saya Oke lanjutkan Pak Rito, terima Terima kasih kasih Pak banyak Rito. Bu ya. Baik Bu, selamat siang Bu. Ya, sama-sama Pak Rito. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Baiklah Ibu, setelah saya mengamati coaching yang telah Ibu lakukan, saya melihat bahwa Ibu sudah melakukan coaching dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Kemudian Ibu juga sudah fokus pada area yang ingin Ibu kembangkan. Berdasarkan hasil pra percakapan kita tadi, bahwa semua kompetensi dan indikator yang Ibu inginkan itu sudah Ibu lakukan dan sudah mulai tercapai. Baiklah Ibu,
setelah Ibu melakukan coaching tadi, kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang terima kasih Bu sudah mengobservasi saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kompetensi yang sudah saya kembangkan tadi, saya telah mengidentifikasi permasalahan di saya, di mana permasalahannya itu adalah tentang siswa yang suka membolos, yang membolos ketika pembelajaran bahasa Inggris dan matematika. Jadi kami akan Kuci akan melakukan mengidentifikasi permasalahannya dengan kolaborasi dengan guru. Kemudian saya juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengidentifikasi permasalahan dari Kuci saya tadi, yaitu Pak Rinto. Jadi yang ingin tinggal menunggu tindak lanjut tentang rencana aksi yang nyata yang telah disampaikan tadi, Bu. Terima kasih. Baiklah Ibu, menurut catatan saya, Ibu sudah menanyakan, mengidentifikasi masalah Kuci Ibu secara detail, kemudian Ibu juga sudah mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ingin Ibu capai, kemudian juga sudah memberikan solusi kepada Kuci Ibu. Nah, tinggal Ibu juga sudah menanyakan rencana-rencana aksi berikutnya kepada Kuci Ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada tidak kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi setelah Ibu melakukan coaching bersama Kuci Ibu? Oke Bu, tadi yang ingin saya lebih kembangkan ketika nanti saya akan lebih spesifik untuk mengidentifikasi permasalahan dari saya yang akan saya Halo? Tindak lanjut. Ibu akan melakukan coaching kembali bersama Coach Ibu, dan saya juga akan menunggu hasil dari coaching. Baiklah Ibu, sampai di sini kita Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Herlina, dan saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Ibu. Selamat siang Bu Efra. Selamat siang Pak. Waduh, apa kabar hari ini Bu? Baik Pak, Bapak gimana Pak? Baik juga Bu. Baik Bu ya, sesuai jadwal kita ada praktek coaching nih Bu ya, atas tugas kita. Kebetulan di sini Bu Efra sama Bu Herlina yang praktek Bu ya. Dari sini Bu Efra sebagai coach dan Bu Herlina sebagai coachingnya. Sebelum melakukan praktek coaching nanti Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bu Efra sebagai coach di sini. Dari praktek yang akan Ibu laksanakan hari ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan Bu? Yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mencoba mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik. Berarti ketiga kompetensi ini akan Ibu kembangkan Bu ya, secara keseluruhan Bu ya. Baik, selanjutnya untuk indikator ketercapaian yang dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa Bu? Indikator yang ingin saya capai, saya ingin melakukan praktek coaching dengan alur tirta dengan baik saja dulu. Kemudian untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh Bu ya? Ya. Oke, baik.
pertanyaannya ini sudah saya catat dan hasilnya juga saya catat. Jadi nanti akan saya lakukan observasi ini Bu atas praktek yang akan Ibu laksanakan. Silakan Bu Eva dan Bu Herlina untuk melanjutkan percakapan coachingnya di siang hari ini. Untuk kesempatannya saya berikan penuh kepada Ibu berdua. Silakan ya Ibu. Ya Pak. Selamat siang Bu Herlina. Selamat siang Bu. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita berbicara waktunya agak singkat, mungkin 10 sampai 15 menit Bu ya. Nanti ke depan saya mungkin akan menulis, perhatian saya mungkin sedikit terganggu. Saya mohon maaf dulu Bu di awal-awal. Oke? Hari ini kita akan bicara apa Bu Herlina? Saya agak kesulitan di kelas, Ibu. Ada beberapa anak yang memang sama masalah kita, tidak serius belajar, selalu bercanda. Kemudian anak ini termasuk anak ABK. Ya. Jadi berarti Ibu kesulitan menangani berapa orang anak Ibu? Ada anak sekitar 3 orang yang berkebutuhan khusus di kelas saya, sehingga sulit sekali saya untuk menangani mereka. Jumlah siswa saya itu ada 30 siswa. Untuk fokus kepada 3 siswa ini saya merasa agak kesulitan karena anak-anak yang lain merasa saya terlalu perhatian kepada yang 3 ini, sehingga sedikit kurang memperhatikan mereka. Oke. Berarti nanti tujuan Ibu sharing bersama saya hari ini apa ya Bu? Kira-kira ya? Tujuan saya agar selama proses pembelajaran di kelas, saya bisa tetap adil kepada semua anak dan dapat menangani anak saya ini secara khususnya yang ABK ini. Tapi dalam saya menanganinya itu tidak terlalu terlihat oleh anak-anak yang lain. Berarti Ibu maunya anak-anak ini merasa Ibu adil berarti ya? Dan boleh saya tahu Ibu, anak ABK kan ada 3 orang, itu kesulitan, maksudnya kan ada yang tunanetra misalnya, ada yang tunadaksa. Nah anak ini dia spesifikasi yang mana? Anak-anak ini kalau secara fisik, secara gamblang itu tidak kelihatan seperti ABK. Kadang-kadang termasuk ABK dari segi pemikiran, kemudian kalau perilaku, ya mungkin dari perilaku kelihatan, tapi secara fisik itu tidak seperti anak ABK. Jadi anak-anak ini aktifnya itu terlalu aktif. Ada juga yang sepertinya melihat, mendengar, mengamati, tetapi tidak. Itu yang membuat saya agak kesulitan, sehingga walaupun saya pernah belajar bahwa anak-anak tersebut bisa kita bedakan tingkatan kemampuannya dengan memberikan materi-materi yang penugasan yang berbeda, tetapi saya tetap kesulitan Bu. Oke, berarti mungkin lebih ke autism Bu ya? Mungkin ya? Mungkin autis belum sampai autis Ibu. Saya pernah berkonsultasi bahwa anak-anak Halo Bu Mega. Ya, halo. Apakah kedengaran Bu? Halo, kemana Bu Eva? Sorry terputus. Oke. Sampai di mana tadi Bu ya? Oh ya, tadi saya menceritakan bahwa anak-anak ini tidak juga bisa dibilang autis. Saya juga belum berkonsultasi dengan yang
yang berhak memutuskan apakah anak ini di tingkat autis atau tidak, tetapi secara perilaku dan kemampuan ya Bu, sangat kurang dari teman-temannya yang lain. Berarti belum teridentifikasi Bu ya. Terus kalau di kelas, apakah mereka memiliki kemampuan yang sama dengan temannya yang lain Bu? Tidak Ibu, kemampuannya untuk yang berbeda. Bahkan yang satu belum mampu membaca, yang kedua karena belum mampu membaca, mereka juga belum mampu menulis dengan baik, sehingga banyak huruf-huruf yang kurang. Mereka tidak mampu jika kita bicara, mereka mencatat itu belum mampu, hanya mampu menyalin. Oh iya. Berarti kalau kita rata-ratakan kemampuannya berada di bawah teman-teman yang lain Bu ya? Di bawah sekali. Kalau lanjut Bu. Memang anak-anak tersebut di bawaan dari kelas 1 itu memang sudah sangat hanya karena saat 13 ini anak-anak belum tidak boleh sampai ketinggalan kelas, sehingga mau tidak mau dia naik ke tingkat presidensial. Di kelas 7 itu kami agak kesulitan untuk mengajari mereka ini. Kelas 5 itu sudah pemahaman gitu kan. Ya. Berarti kira-kira planning Ibu buat menangani anak ini apa dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat ini saya sempat berkonsultasi juga dengan kepala sekolah, kemudian dengan salah satu guru yang baru masuk, yaitu guru BK. Kepala sekolah menerima guru BK ini untuk membantu kami dalam menangani anak-anak tersebut. Untuk itu 3 orang anak saya ini memang sering saya kelompokkan dalam satu kelompok untuk saya ajari sendiri dengan memberikan materi yang mungkin lebih rendah dari teman-teman yang lain dan penjelasan yang lebih rendah dari pemahamannya. Tapi memang anak-anak saya yang lain sering protes bahwa saya lebih sering ke mereka. Karena memang untuk ada 2 orang anak yang memang kalau saya ke kelompok dia akan teriak-teriak minta saya tetap berada di sampingnya. Jadi secara otomatis saya lebih sering ke situ karena untuk menenangkan dia. Apakah Ibu sudah sudah menjelaskan ke siswa yang lain tentang kondisi di kelas yang seperti ini, misalnya Ibu minta pengertian kalian sedikit biar nanti hasilnya sama gitu? Saya sudah sering mengatakan itu, tapi itu tadi Bapak Ibu, Ibu dalam perilaku anak ini seperti dari segi fisik biasa saja. Untuk perilaku ada 1 orang anak yang perilakunya sangat luar biasa, seperti tidak ada kekurangan pada dirinya, sehingga kalau saya memberikan pengertian kepada teman-teman yang lain bahwa 3 orang teman kalian ini memang membutuhkan lebih dari Ibu, lebih dominan ke teman kalian, mereka tidak mau memahami itu karena mereka percaya bahwa anak-anak yang ini tidak ada kekurangan. Kalau di luar kelas itu biasa saja, nakal sama seperti mereka, terus kekurangannya di mana gitu kan. Kadang untuk menjelaskan itu kepada anak-anak yang lain juga tidak berani, itu memponis bahwa anak ini ada kurang dan tidak berani. Jadi kadang-kadang saya berusaha untuk tetap adil dalam bekerja kelompok. Kemudian untuk memasukkan teman tutor sebaya seperti yang dilakukan itu, teman tutor sebaya itu tidak sanggup untuk membantu kelompok kecil.
Berarti yang sudah Ibu terapkan sekarang ada pembelajaran dalam kelompok yang kecil, tetapi di dalam kelas yang klasikal, Bu ya. Kalau kita persentasekan cara yang sudah Ibu coba itu keberhasilannya kira-kira berapa persen? Dari 100% paling 30%. Itu pun untuk materi-materi seperti bernyanyi, mengenal lagu daerah, tarian daerah, pola tari. Kalau untuk mengidentifikasi, menganalisis apa ya, itu sangat jauh. Berarti kan cuma 30%. Memang agak sulit, saya paham. Ada tidak cara yang mau Ibu coba biar nanti siswa ini misalnya dari 30 kita dapat 50% gitu, tingkat keberhasilan di kelas. Misalnya Ibu ada bantuan yang lain pada Saya sering berkonsultasi dengan guru BK yang sekarang ada. Bahkan saya sering mengajak guru tersebut untuk masuk ke kelas saya untuk membantu saya menangani anak-anak tersebut. Sampai sekarang sih memang baru dua kali saya lakukan. Untuk kedepannya mungkin saya sering minta bantuan beliau untuk masuk ke kelas saya, dan itu pun juga saran dari kepala sekolah saya. Berarti itu sudah dilaksanakan, Bu ya. Berarti untuk anak yang ABK ini Ibu terkendala di kognitifnya atau secara psikomotor anak-anak ini, Bu? Kognitif. Kalau psikomotor mereka sangat aktif. Dari kognitif. Apakah Ibu sudah berkolaborasi dengan orang tua, misalnya memberitahukan, sharing dengan orang tua mengenai kondisi anaknya ini? Oh ya, ada. Saya sering berkonsultasi dengan dua orang siswa saya dari 3 orang tadi yang memang orang tuanya mengakui dan mau bekerja sama untuk menangani anaknya. Tapi ada satu orang dari siswa saya yang tidak mengakui itu dan mengatakan bahwa anaknya baik-baik saja. Kan? Nah, untuk itu kita tidak memaksa untuk orang tua memahami kalau anaknya memang tidak baik-baik saja. Hanya saya katakan mohon bantuan di rumah, karena waktu belajar di rumah lebih banyak, jadi ibu bisa membantu. Dan orang tua mengatakan itulah gunanya anak saya sekolah, masa di rumah sekolah lagi ya. Ini agak susah diajak bekerja sama karena pemikiran orang tua bahwa belajar itu ya udah di sekolah aja, diserahkan kepada sekolah dan pada guru. Kalau ada kekurangan atau anaknya tidak tetap Berarti sudah banyak cara yang Ibu coba ya, kolaborasi dengan guru BK, kepala sekolah, dengan orang tua. Kira-kira ada tidak Pak Ibu maksimalkan lagi? ingin saya maksimalkan lagi, yaitu dengan mencoba pembelajaran berdiferensiasi ya. Cepat Pak Bang, ini udah jam 7 lah, 16.13. Melihat kemampuan anak-anak. Baru satu kali saya terapkan di kelas, dan mungkin nanti akan saya terapkan, terus saya terapkan sehingga hal ini bisa saya tangani. Berarti tindak lanjut Ibu, maksudnya rencana aksinya Ibu akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Bu ya? Ya. Dan terus kelompok bantuan guru BK. Dengan bantuan guru BK ya. Kapan kira-kira? Kebetulan kita mau berpuasa, mungkin setelah masuk kemudian akan segera saya terapkan.
walaupun sudah saya terapkan, akan saya terapkan secara kontinu. Yaitu dekat setelah libur ya, libur pembukaan puasa berarti minggu depan berarti sudah bisa dilaksanakan Bu ya. Kemudian berarti tanggung jawab memang, tapi nantinya akan berkolaborasi dengan guru BK dan apakah orang tua akan Ibu Gimana Bu? buat kedepannya rencana aksinya berarti Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi guru BK Ya. untuk kegiatan itu. Kepala sekolah selain sebagai tempat kita curhat lah istilahnya, apakah Ibu akan melibatkan juga kepala sekolah? Tidak. Saya bahkan rencananya ingin melibatkan orang tuanya. Karena saya rasa tidak masalah meminta beberapa orang tua untuk datang berbagi ilmu dengan anak-anak murid saya. Saya hanya belum mengutarakannya kepada kepala sekolah. Dengan orang tua dan guru BK ke depannya Bu ya. Saya kira ya, hari ini kesimpulannya Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi, benar Bu ya. Kemudian berkolaborasi dengan guru BK dan orang agar dapat memenuhkan murid yang istilahnya murid yang kebanyakan dan murid yang memiliki kebutuhan khusus Bu ya. Oke, dan Bu. Oke, terima kasih Bu. Berarti hari ini ya. Sudah dapat dulu kan rencana aksinya kita rencanakan tadi. Oke, terima kasih Bu Helena. Baik Bu, terima kasih kembali. Baik, terima kasih Bu Evra dan Bu Herlina sudah melakukan praktek coachingnya. Wah, sangat baik sekali untuk kegiatannya siang hari ini. Sangat bersemangat ya Ibu berdua. Iya Pak. Baik, Bu Evra, setelah melakukan coaching tadi, menurut Ibu indikator apa, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu lebih kembangkan Bu? Yang ingin saya kembangkan itu yang mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Saya kira saya agak kurang di situ. Oke, berarti untuk pertanyaan berbobotnya Ibu merasa masih cukup kurang Bu ya? Iya, Karena masih kurang Pak. memang sih kayak lihat tadi masih agak sedikit kaku Bu dalam kegiatannya. Jadi sehingga kayak kadang-kadang Bu Erina ya agak bingung sedikit gitu ya. Tapi so far untuk ke depan kita lebih baikkan lagi Bu ya. Iya Pak. Kemudian kompetensi yang Ibu ingin tambahkan tadi kan tentang masih pertanyaan berbobot juga Bu ya, kalau tidak salah Bu ya, yang masih Ibu kurang Iya. pahami Bu ya. Iya. Nanti ke depannya saya rasa bisa ya mungkin kita Ibu lebih banyak berlatih terus. Semoga ke depan untuk melakukan coachingnya kembali bisa lebih baik dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Iya, Baik, secara keseluruhan Bu Eva dan Bu Herlina dalam pelaksanaan coachingnya sudah cukup baik. Tentu saja mungkin masih ya namanya kekurangan pasti ada, tapi nanti sebenarnya kita akan benahi dan perbaikilah ibu-ibu semuanya berdua ya. Iya Pak. Untuk sementara saya rasa itu aja dulu untuk coaching observasi coaching kita pada siang hari ini. Terima kasih Bu Evra dan Bu Herlina. Selamat siang. Selamat siang Pak.